Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers. Apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti penuh dengan keberkahan. Misalnya seperti ini, hujan ya. Hari ini atau sore ini saya hujan-hujan di dalam studio. Tapi saya tetap menganggap bahwa itu adalah satu keberkahan tersendiri ya, yang tidak mungkin kalau Allah itu memberi sesuatu itu pasti tidak bermanfaat ya. Tidak mungkin ya, itu pasti bermanfaat ya. Atau juga panas ya, misalnya kadang kita mengeluh, aduh panasnya kayak gini ya. Tapi bagaimana coba bayangkan kalau tidak ada panas sepanjang hari ya. Mulai dari ibu-ibu dulu pasti mengeluh jemurannya nggak kering atau banyak sekali ya keluhan-keluhan yang muncul. Jadi apapun yang ada, apapun kondisi yang ada saat ini, syukuri saja. Seperti saya bersyukur ya, karena pada hari ini hari Selasa tanggal 21 Januari 2024 saya Budi Utomo kembali bisa hadir di tengah-tengah Anda Star Lovers. Dan tentu saja saya ingin mengajak Anda untuk berbincang asyik tentang bisnis, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya Star Lovers, kita ketemu lagi di acara One with Business. Ya, ngomong-ngomong tentang hujan ini ya ternyata merata ya, ini kata narasumber saya ini juga katakan merata ya, tidak hanya di Sleman saja tapi juga di tengah kota Yogyakarta maupun di daerah Bantul juga ya. Ternyata hujannya merata. Dan ternyata ini membuat saya cukup kedinginan karena ya mantel tidak cukup melindungi badan saya. Tapi alhamdulillah ya, sampai di studio saya mendapatkan penghangat. Ya ini nanti akan saya ceritakan tentang busana yang saya pakai ini ya Star Lovers ya. Ya seperti biasa Star Lovers ya, di acara ini Anda bisa berpartisipasi ya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan nanti ya seputar topik yang akan kami diskusikan di sini ya. Dan tentu saja untuk Anda yang beruntung ya, Anda akan mendapatkan hadiah cantik dari para narasumber ini. Dan untuk Anda Star Lover yang pengen langsung menonton atau melihat seperti apa sih kegiatan kami di studio ini, Anda juga bisa mengakses acara ini di live streaming kami Star Lovers di www.starjogja.com ya. Sekali lagi ya, di web kami ya, di www.starjogja.com ya. Jadi jangan cari di YouTube kayak kalau pengen yang live ya gitu ya. Ya, saya kenalkan nih ada dua Dewi ya yang sudah hadir ya. Yang satu Dewi Persik, yang satu Dewi Gita. Oh, hebat kan? Saya bisa mengundang mereka. Ya, yang ini wajah lama ya, yang pernah hadir di sini juga. Pokoknya renyah ya, kalau ada Mbak Arni pasti acaranya ramai. Assalamualaikum Mbak Arni. Agak deket dong dengan mikrofonnya. Ya, nah, salam Mas Budi. Ya, kameranya ada di sana Mbak Arni ya. Bisa hai. Jangan lihat di monitornya. Ya, sehat-sehat ya Mbak Arni ya. Alhamdulillah. Ya, ini Mbak Arni ini super sibuk ya. Saya janjian di bandara sampai nggak bisa. Saking sibuknya. Ya, namanya juga UMKM ya Mbak ya. Itu pasti kesana kemari. Betul. Dan satu lagi ada Mbak Titi. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Budi. Iya. Selamat sore. Iya, selamat sore. Apa kabar Mbak Titi? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik. Ya, ini dua-duanya ini Dewi ya. Dewi di bidang fashion Star Lovers ya. Dan mereka ini memang para penggiat fashion khususnya untuk EcoPrint ya. Nah, kita nanti akan bincang-bincang nih Mbak berdua ya, para Dewi ini berdua tentang tren fashion di 2025 ini, khususnya tentang EcoPrint ya. Ya, saya mulai dari Mbak Arni kan karena udah ya, saya nyapa dulu ya ini ya, yang satu ini dulu. Mbak Titi. Iya, Mas Budi, siap. Mbak Titi, sejak kapan Mbak Titi ini bergelut di bidang fashion khususnya EcoPrint? Atau sebelumnya memang atau pertama kali ini EcoPrint sampai sekarang, atau dulu-dulunya mungkin pernah membuat sesuatu yang lain gitu selain EcoPrint? Oh, terima kasih Mas Budi. Kalau dulu-dulunya awal-awalnya saya belum bergerak di bidang EcoPrint. Oh gitu. Belum ya. di bidang handmade ini kain belum. Oh, ya. Waktu itu sih masih
masih palu gada kayak Oh gitu, gitu. ya. Apa lu mau gue ada gitu Iya, ya. iya, betul, betul. Gitu. Jadi kalau awal-awalnya saya bergelut di fashion ecoprint yang handmade ini Ya. atau shibori Ya. itu dari tahun 2019. 2009. Ya. Oh, berarti belum lama ya. Belum. 2019. Ya sebetulnya udah lama juga sih, udah 5 tahunan 5 tahun, gitu. ya 6 tahun yang lalu Iya, ya iya. kira-kira. Itu bulan November itu awalnya ikut pelatihan di Gemawira. Oh gitu. Ya, iya. Jadi Awalnya ada belum- si Dewi Persik ini. Iya, ada di keren. Ya, gitu. Oh, gitu. Itu apa sih awalnya sih ikut gitu, terus ada pelatihan ecoprint ikut, ada kok apa nih ada pameran di Jakarta gitu Ya. yang dibawa Gemawira nih. Ya. Terus itu menjadi semangat gitu loh Mas Budi, Hmm. menjadi semangat untuk membikin ecoprint gitu. Terus habis itu ada pesanan-pesanan kayak Mulai gitu. ada Iya. pesanan, Jadi ya. saya yang baru yang baru belajar istilahnya ya, yang belum punya belum punya ini kok udah dipercaya kayak gitu loh. Jadinya belum punya, saya sih belum percaya juga kayak gitu loh. Kalau saya bisa Melakukan ini iya, atau membuat ini iya, gitu ya. tapi kok ada orang yang mau mau pesan gitu. Ada 8 potong, Iya. ada 20 potong, ada 30 potong kayak gitu. Iya. Ini membuat semangat gitu. Jadi lalu karena untuk ecoprint ini khususnya itu sangat ramah lingkungan. Iya, Ya, betul. karena dari warna maupun motif-motifnya itu dari alam sendiri itu loh. Yeah, Jadi kalau motif-motifnya kan dari daun, Yeah. kalau bunga, lalu ada ranting-ranting pun bisa jadi motif gitu. Iya. Kalau warna-warnanya itu juga bisa dari misalkan daun mangga yang rontok atau mungkin punya tetangga nih yang baru mungkin dipotong gitu. Kan sayang gitu loh. Iya, betul ya, daripada dibuang Iya, sayang, iya. diopeni lah gitu. Kita rebus bisa jadi warna itu Ah, gitu loh. gitu Jadi, ya. Oh, iya. daun mangga bisa Iya, ya? bisa. Iya. Daun Oke. mangga, daun jenitri gitu bisa untuk pewarnanya seperti itu. Jadi karena sangat ramah lingkungan gitu kalau menurut saya ya. Terus saya sendiri juga kepingin menanam gitu. Jadi itu kan menambah kesejukan di lingkungan rumah saya gitu. Oke. Kebetulan saya juga nggak suka nggak suka banget tentang bunga yang disiramin tiap hari gitu. Oke. Saya jadi ini cocok ini pohon-pohon yang tinggi-tinggi kayak gitu. Ya perawatannya lebih gampang ya daripada yang disiram-siram setiap hari dan gitu. bisa manfaat buat motif kain ecoprint gitu. Oke, keren ya. Iya, iya. Oke. Itu sampai sekarang terus karena ada kebetulan ada temen itu yang mengajak untuk ekspor kayak gitu. Oh, sudah mulai gitu ekspor juga. Ya diajak gitu, diajak terus saya mencoba untuk ngirim-ngirim sampel-sampel gitu. Tapi ada salah satu kain yang kayak gini nih sutra viskos itu. Ini namanya sutra viskos. Iya, sutra viskos itu bisa lolos di Dubai, di Jakarta dulu Mas. Terus di Dubai itu kemungkinan juga lolos, tapi sampai sekarang belum ada info. Belum ada realisasi. Iya. Ya, enggak apa-apa, sabar lah gitu tapi ya. saya tetap semangat di sini aja karena ini kalau saya melihat di dunia ini perlu ramah lingkungan gitu loh. Iya, betul ya. Iya. Sudah mulai harus dipikirkan tentang itu ya. Apalagi sampah-sampah di Jogja Betul. dan di mana-mana mungkin Iya. ya Terlalu berlimpah iya, ya sampahnya. betul. Oke, Kalau terima ini nanti jadi bisa dari limbah-limbahnya nih bisa Iya. dibikin kerajinan-kerajinan Iya. seperti itu. Oke, terima Iya. kasih Mbak Arni. Ya. Ketawa dulu. Ya, ini produknya Mbak Arni ya. Iya, betul. Masih konsisten dengan ecoprint. Masih, Masya Allah, luar alhamdulillah. biasa. Ya Mbak Arni kan terakhir saya dengar kan sempat ya bikin baju-baju buat mantan menteri apa itu namanya? Sandiaga Uno itu menteri apa? Iya betul. Sama itu yang untuk duta besar Italia itu. Oh, duta besar. Itu belum diceritain. keren Ya, ya, Mas, oke, ya. keren ya ternyata loh. Star Lovers hebat ya, dari UMKM Yogyakarta ya. Ternyata mereka sudah bisa membuat busana-busana yang dipakai oleh orang yang bukan orang sembarangan ya. Sandiaga Uno, Budi Utomo.
Loh katanya dulu Iya. kita cuma 11-12 gitu loh Mbak. 11-15. Ya, kemudian juga bahkan duta besar Itali. Maksudnya duta besar Itali untuk Indonesia Ya. atau duta Ya. besar Indonesia untuk Itali? Duta besar Indonesia untuk Itali. Oh gitu. Jadi orang Indonesia ya. Yang oke. Jadi sudah sampai Itali. Ya. Nah, Mbak, ini sutra kan? Nah, sutra itu kan mahal ya. Nah, ini pangsa pasarnya untuk Mbak Arni sendiri siapa ini? Karena mahal sekali ya. Bahannya aja udah mahal. Belum lagi proses ekoprint yang seperti ini. Ya. Ya, kalau aku ke pangsa pasarnya menengah ke atas ya Mas. Memang menengah ke atas. Gitu. Makanya saya pilih ke Bandara IA ya. Mhm. Terfavorit pemasaran saya karena di sana saya melihat peluangnya itu yang terbang nggak eceh-eceh lah. Iyalah orang. Ya gitu. Kalau orang naik pesawat kan biasanya banyak duit ya. Iya betul. Oleh-olehnya juga nggak eceh-eceh kayak Iya gitu betul. kan. Masa ini dijual di terminal kan Iya. bisa ada yang mau beli ya. Buktinya itu yang bisa terbang ke jauh sekali kan. Iya betul ya. Jadi memang sudah mentargetkan ya, Iya. menengah ke atas. Iya. Bagus ya, karena memang kalau kita tidak menjaring segmen yang tertentu ya. Jadi memang harus segmented lah gitu kan. Iya. Kita kadang-kadang bingung, oh ini sebenarnya buat siapa gitu ya. Jadi memang Mbak Ani sudah menentukan ini untuk menengah ke atas. Iya. Perlu duduk-duduk lama di bandara dulu Mas. Iya oke. Nah sekarang Mbak sejauh ini apakah masih konsisten ada order-order dari semacam mungkin dari kementerian atau bahkan dari kedutaan atau seperti itu? Kalau order pribadi seperti itu belum ada, cuma kalau kadang lewat aja. Iya, kalau Order, penjualan ya. masih tetap ya, penjualan retail masih ya. Masih. Ya oke. Dan produksi tetap terus ya. Alhamdulillah masih Mas. Iya. Nah ini kalau untuk yang kain-kain di bawah ini atau masih bisa masih memakai enggak? Misalnya katun atau apa? Masih. Oh masih tetap Masih ya juga, diproduksi. Mas. Oke. Masih. Oke. Jadi kan ya biar semua ngicipi ya. Ya, ya ini kalau bahan ya udah maksudnya bahannya sutra sudah jadi kain ekoprint ini per meternya dibanderol berapa nih? Kayak itu aku bikinnya 2,5 meter ya. 2,5 meter. Saya bandrol Ya. 1,3. Star Lovers ya, ini 1,3 ya. Cepat beli ya. Harga Senin harga naik. 1,3 luar biasa loh ya. Hebat ini ya. Gitu. Ini Kak Titi ini pernah jual sampai 2 juta loh. Oh gitu. Itu yang sutra sama. sutra 5,6 sutra betulan. Betul-betul sutra. Bukan viskos. Kan ada kalau ini viskos. Viskos itu artinya sutra apa? Sutra KW kayak. Sutra Lucu-lucuan sintetis gitu. Iya, iya, Oh, betul. gitu, Iya. ya. Kalau Oke. yang sutra 56 itu sutra betulan. Ya. Dan Star Lovers ini wardrobe atau baju yang saya pakai ini adalah produk dari Joyly Shop. Joyly Shop. Joyly. Iya. Oke, Joyly maaf. Joyly Shop ya dari Mbak Titi ya. Ya, bagus kan? Yang saya pakai meskipun agak gedean. Lumayan buat nandingin karena basah. Oke, ya. Mbak, sekarang kita kembali ke Mbak Titi. Iya, Mas Budi siap. Ya, dari 2019 sampai sekarang ya, ini kemana aja ini Mbak Titi bisa memasarkan? Kalau proses ekoprint saya pikir karena kita udah sering ya diskusi tentang, saya pikir mungkin hampir sama ya antara mungkin ya ada teknik-teknik tertentu yang memang spesifik. Misalnya Mbak Arni ternyata beda sama Mbak siapa ya saya lupa Mbak siapa yang dulu pernah duduk di sini juga. Weli Emil. Mbak Emil gitu mungkin prosesnya beda lagi, Iya, beda lagi dengan siapa lagi kan mereka punya teknik-teknik tertentu ya, nggak apa-apa. Tapi saya lebih ke pemasaran ini. Sudah kemana aja nih Mbak Titi memasarkan produk-produk dari Joyly Shop? Iya. Kalau Joyly Shop sendiri itu udah ikut kayak expo.id gitu, ada expo.id. Iya. Ya. Itu apa itu? Dia membantu UMKM Ya. untuk memasarkan produk-produknya. Jadi produk saya yang saya contohkan itu kemarin sutra viskos, kebetulan sutra viskos itu di display di Jakarta di sana Yeah. gitu. Cuman sekarang belum ada ini sih, belum ada hasil gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Ya, paling tidak kan itu awareness ya, Iya. supaya orang tahu ini loh ada produk Iya. bagus dari Yogyakarta Iya, gitu. iya. Kalau saat ini sih masih dari mall ke mall aja Mas Budi. Kalau kemarin-kemarin pernah ke nyewa di YIA itu pernah Ya. gitu. Kalau yang di YIA barengan dinas itu masih ada sekarang. Oh, masih ya. Iya, yang di Pasar Kota Gede itu YIA
punya dinas. Oke, Ya, masih ada itu ya? masih ada di sana. Kalau saat ini ada di Plaza Malioboro. Oh, namanya sekarang Plasma ya. Ya, kita Tahu dikit. sebenarnya kita singkat aja ini para UMKM kalau kan bedain antara Malioboro Mall sama Plaza Malioboro gitu. Iya. Kadang kalau gitu. kita sebut plaza gitu, oh Amberok Mall gitu kan. Jadi kalau kita Plasma, kalau Plasma keren itu ya. ya. Oke. Ya, Jadi itu bareng dengan teman-teman kota Yogyakarta. Jadi oke. lewat dinas juga. lewat dinas. Iya. Gitu. Dibantu dinas. Biasanya kalau pameran-pameran ke mall-mall aja sampai saat ini. Oke. Lalu ada gerainya juga di Joyly Shop itu di Ya. Jalan Jaya Dharma itu ada. Jalan Jaya Dharma nomor 58 ya. Tegal Kenongo, Ya. Tirto Nirmolo, Kasihan Bantul. Oke. Ya ada di Google Map-nya. Langsung ya diketik Iya. Joyly Shop itu pasti muncul ya. Iya. Oke. Iya, Joyly Shop. Kalau Mbak Arni, dulu kan sempat juga ada yang semacam seragam-seragam gitu ya, yang diminta oleh beberapa instansi gitu. Ini masih jalan sampai sekarang? Alhamdulillah jalan, dan kebetulan Ya. mengerjakannya dengan beliau juga. Oh gitu. Iya. Nah seperti itu ya. Jadi sesama Bermitra, UMKM itu sinergi. bermitra, bersinergi. Baguslah. Jadi tidak saling berkompetisi, Ya, bersaing, betul. saling menjatuhkan. Ojo Ya. podo kono kayak emek. Tapi ini justru malah bersinergi. Bermitra, gitu. Hebat loh ya. Di organisasi namanya apa itu? Kemawira. Gemawira Iya. ya. Gerakan Masyarakat Wirausaha. Gerakan Masyarakat Wirausaha. Ya keren lah. Dan Mbak Arni sebagai ketua ya kalau nggak salah? Siap. Oke. Dan kebetulan ini Bu Titik ke bendahara. Oh gitu. Jadi ini ketua dan bendahara. Mewakili. Oke. Ya. Mewakili Gemawira dong. Bagus Gemawira lah. di IY ya, Gemawira. Oh ini di Gemawira di IY ya. Kan Gemawira itu seluruh Indonesia. Oke. Bahkan ada yang di luar negeri Masya gitu ya. Allah, luar biasa. Kalau ketua umumnya kan Budiantri yang di Jakarta itu. Oke ya. Mbak, untuk apa? Ini kita cerita tentang nanti ya. Mungkin nanti di sesi kedua akan saya ceritakan, akan saya tanyakan. Tapi supaya untuk spill aja gitu lah. Tahun 2025 ini dimulai dengan apa nih? Misalnya ikut pameran atau mungkin fashion show gitu ya, atau mungkin apa ya? Ada launching produk atau desain baru gitu. Mbak Arni dulu, silakan. Kalau aku baru Mas? Karena ini kan sudah menjelang bulan Ramadan ya. Itu dia. Baru menyiapkan produk-produk untuk Lebaran lah. Oke. Karena untuk membuat satu baju ekoprint itu kan juga butuh waktu ya. Iya. Makanya harus jauh-jauh hari sebelumnya bikin kainnya udah berapa minggu, bikin jahitnya udah berapa minggu. Betul. Jadi saya lebih fokus ke untuk acara Lebaran. Oke, jadi ini fokusnya iya karena Lebaran Sebentar lagi lagi ya. Panen Mas. Panen untuk para UMKM ya pasti banyak sekali nanti ya. Insyaallah. Baik mungkin di outletnya, Iya. oleh-oleh pasti jalan juga gitu ya. Masya Allah luar biasa. Kan harus jeli Mas. Iya lah, UMKM harus gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan peluang lah gitu lah. Kalau nggak gitu kan ya gimana dong. Ya, oke nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua Ya, diskusi siap. kita. Untuk itu kita akan sejenak istirahat dulu karena ini ada beberapa yang mau lewat ya. Ya. Star Lovers, kita akan kembali nih nanti di sesi kedua ya, tetap dengan dua Dewi ini ya, Dewi fashion ya, Dewi Ekoprint ya yang memang sudah malang melintang di Nanti kalau dunia bilang Ekoprint Dewi Yogyakarta. marah. Ya, tapi izin karena ini ada beberapa yang mau lewat, kita persilakan lewat dulu dan kita akan kembali sesudah beberapa yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di acara Fun with Business. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya, dua orang ini ya, Dewi Persik dan Dewi Gita. Ya, ada Mbak Arni ya dari Kepyar ya, dan juga ada Mbak Titi dari Joyly Shop ya di acara Fun with Business ya. Star Lovers, memang sore ini saya dimanjakan ya. Tadi saya pakai baju produknya Joyly Shop ya, ya kemeja lah. Paduannya bagus tadi, ada Lurik. ada luriknya, kemudian juga ada ekoprintnya gitu ya. Ya. Gitu. Nah sekarang saya disuruh ganti nih, coba bayangkan.
Sekarang saya pakai kaosnya, dan ini memang adem ya, bahannya enak juga saya pakai, dan desainnya luar biasa juga gitu ya. Ada oren-orennya jadi kelihatan muda, semakin muda, semakin gitu. muda. Saya memang masih muda kok. Siapa yang bilang saya tua? Maksudnya semakin muda. Gitu ya. Ya ini bagus juga ya. Untuk acara apa? Untuk keluar, untuk acara apa ya? Casual, santai gitu ya. Ya ini ternyata bahan kaosnya itu tadi apa? Serat bambu. Serat bambu, Star Lovers. Keren kan? Kayaknya baru pertama kali ini saya pakai kaos dengan bahan serat bambu. Kalau ekoprint kan harus dari katun-katun, terus lalu serat-serat yang apa ya, yang jadi serat bambu dari apa lagi ya? Itu kayak sutra itu bulat gitu, jadi gitu ya. Yang biar menyerap warnanya. Jadi memang serat bambu ini salah satu dari bahan yang bisa lebih mudah untuk menyerap warna ya. Betul. Ya. Kuat banget, kayak serat nanas tuh juga bisa. Oke, luar biasa ya. Dan memang ya ini ternyata hikmah dari hujan-hujan ini bisa ganti-ganti fashion berkali-kali lagi, coba bayangkan. Kayaknya baru pertama kali ini loh Mbak Arni siaran kok sampai ganti 2 kali kostumnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan Mbak Titi dulu ya. Mbak Titi, untuk tahun 2025 ini ya. Kalau kita bicara tentang fashion nih gitu ya. Kan fashion itu kadang-kadang ya namanya aja fashion ya, selera tuh cepat sekali berubah gitu loh ya. Misalnya ada warna-warna tertentu yang mungkin tidak terlalu ngetren di tahun ini misalnya. Itu mungkin udah tahun lalu gitu. Nah, kalau Mbak Titi sendiri melihat tentang ekoprint ini di tahun 2025 ini, apakah ekoprint masih bisa sih menjadi semacam icon ya, satu gerakan cinta alam ya, yang diwujudkan dalam bentuk fashion, dan ini akan tetap menjadi tren di tahun 2025 ini. Menurut Mbak Titi gimana? Ya, sangat bisa banget itu Mas Budi ya. Karena sekarang masyarakat itu udah mulai pada mengenal apa sih ekoprint gitu. Tadinya nggak bisa membedakan ekoprint itu seperti apa, Shibori itu seperti apa gitu. Lalu untuk saya sendiri kalau harus perlu inovasi di dalam teknik-teknik untuk pembuatan ekoprint ini, untuk pencetakannya. Soalnya kan dalam membuat warna hitam itu nanti ada teknik sendiri gitu yang Lalu ada yang teknik pakai e-print, itu pakai dilukis-lukis itu kan bahannya juga pakai warna alam gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi langsung dari kuas, lalu ada pewarna alam yang kita ada campuran alam juga yang maksudnya yang tidak berbahaya gitu. Lalu kita tuangkan ke kaos yang udah kita atau media kain ya, ataupun bisa mungkin kertas atau kulit gitu bisa. Ini lalu kita mulai melukis gitu sesuai dengan keinginan kita, gambar yang kita inginkan gitu. Kalau saya di sini mau membikin untuk kemungkinan tuh warna biru gitu lebih ini Mas, lebih menarik gitu. Iya, saya malah belum pernah lihat ya biru. Ekoprint tapi warna biru ya kan, selama ini saya lihatnya ya warna-warna coklat, krem gitu atau saya ada hitam, ada hitam. Biru saya udah sangat bikin terus gitu ya. Dan itu biru tuh sangat diminatin kalau gitu. Biru itu. Iya. Lalu kalau karena biru memang warna kesukaan saya. Oh gitu ya. Saya waktu di bandara tuh yang biru hitam itu Mas sering ini order. Sering cepet laku gitu ya. Soalnya lain daripada yang lain di stand-stand sebelah-sebelah gitu nggak ada gitu. Iya. Saya belum lihat. Terus terang saya belum lihat yang gitu. Karena yang saya lihat selama ini seperti ini ya, warna-warna terakota gini ya. Kemudian tadi saya nggak bawa yang hitam. Hijaunya juga hijau-hijau kayak gini ya, hijau lumut ya. Saya sih bilangnya ini hijau lumut ya, hijau lumut.
kemudian agak kuning-kuning ya kuning-kuning kemerahan atau kuning-kuning kecoklatan seperti itu biasanya saya lihat. Tapi ya menarik ini ya, warna hitam, biru gitu. Ya, kemudian ungu mungkin pernah ya, saya pernah beberapa melihat ungu gitu. Jadi menurut Mbak Titi bahwa fashion yang berbasis pada isu-isu lingkungan ya, termasuk di dalamnya di sini adalah eco-print. Sekarang yang memang lagi tren kan eco-print gitu ya. Iya, ini masih akan bertahan di 2025 ini. Iya, sangat bertahan karena sekarang kan lingkungan tuh perlu diperhatikan gitu loh. Banyak ini sampah-sampah lalu polusi gitu. Jadi ini untuk eco-print tuh sangat dicari saat ini tuh oleh kalangan menengah ke atas. Makanya di sini kita harus, kalau masih di pangsa pasar dalam negeri sih kelasnya masih bahan-bahannya masih katun rata-rata sih Mas. Iya, betul. Kalau hanya sutra itu orang-orang tertentu saja. Soalnya kan harganya selebritis, pejabat gitu ya. Tapi lagunya gitu. Iyalah. Nah, kalau Mbak Arni ya. Mbak Arni kan sudah lama nih melayani para pejabat gitu ya. Maksudnya melayani bajunya, bukan melayani makanannya. Ya, ini apakah isu-isu tentang lingkungan ini masih bertahan di di antara mereka gitu loh Mbak, di antara para pejabat, kemudian juga para selebritis yang mungkin pernah menggunakan atau memakai produk-produknya Mbak Arni gitu selama ini. Ya, justru semakin ini Mas, mereka semakin senang, semakin sadar, semakin menurut aku semakin meningkat kesadaran untuk ramah lingkungan itu kan. Gitu. Artinya kalau kemarin itu yang mohon maaf ramah lingkungan itu mungkin kedengarannya di menengah ke atas, sekarang bahkan ke bawah pun sudah mudeng ramah lingkungan. Yang kayak eco-print itu ramah lingkungannya begini, kalau batik begini, mereka sekarang sudah paham Mas. Jadi gitu kalau ya. saya berkeyakinan tetap maju terus, eco-print tetap masih bertahan. Luar biasa. Jadi ini ada semacam keberhasilan dalam hal edukasi ya, mengedukasi masyarakat tentang eco-print itu seperti ini loh gitu loh. Jadi bagaimana ya, kadang-kadang isu itu kan kalau mereka tidak diedukasi juga apa sih lingkungan gitu ya. Mereka mikirnya kan ya suka-suka gue gitu ya. Kadang ada juga yang kayak gini Mas, eco-print aku juga bisa kayak gitu. Aku juga pernah belajar gitu. Tapi praktek di lapangan mereka sekali belajar suruh bikin lagi belum tentu. Artinya untuk pengusaha-pengusaha eco-print jangan takut. Saingan banyak pelatihan terus bisa mereka enggak. Belum tentu mereka langsung bisa. Betul. Gitu. Kadang-kadang mereka ikut pelatihan kan pengen ikut bisa aja gitu ya. Pengen tahu aja. Habis itu selalu produksi ya mikir gitu. Karena memang proses produksi eco-print ini panjang ya. Panjang. Jadi kalau harganya ya mungkin tidak terus murah sekali. Ya harganya masih masuk akal sih ya. Masih murah. Dibanding yang gini batik lukis misalnya. Gitu. Kalau untuk kaos seperti ini di harga berapa ini Mbak yang saya pakai? Setiap orang sih setiap stand itu beda-beda ya. Kalau saya harganya 215 itu. Untuk katun bambu. Ya, Star Lovers ini 215 loh ya. Kalau saya pakai menjadi lebih mahal lagi. Karena faktor yang memakai itu tadi. 11-12 dengan saya jadi malu atau kegeeran jangan-jangan. Oke, Mbak Titi sama Mbak Arni ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Ya, kita jawab dulu ya. Moga-moga cukuplah waktunya. Ya. Oke, kita mulai. Mana nih HP-nya? Mana tadi? Oke, dari sini saja. Oke, kita mulai dari ini ada Ibu Tumino ya. Ibu Tumino ini salah satu Star Lovers yang setia di acara Pandai Bisnis ya, dari Kasihan Bantul. Selamat sore Ibu Tumino ya. Tumino ya. Assalamualaikum Mas Budi dan Mbak narasumber mau nanya. Waalaikumsalam. Apa sih tren fashion tahun 2025 ini?
Kalau aku masih ke ekoprint berpadu padan dengan lurik atau tenun. Itu saya masih larinya ke situ, masih berkomitmen kayak ini. Muslim ini bagus banget saya padu padan dengan lurik ya Mas. Oh, itu apa gamis ya? Gamis. Ini saya bandrol 500.000 Mas. Oke, 500.000. Oh, keren bagus ya, keren ya. Keren lah. Luriknya warna senada dengan daunnya ya. Oke, bagus. Ya. Jadi aku tetap bertahan sama ini perpaduan lurik sama ekoprint. Jadi itu tetap ya masih bisa menjadi andalan di 2025 ini. Iya, masih. Itu siap-siap untuk baju lebaran juga. Ya, kalau Mbak Titi. Kalau saya itu mau ke yang warna biru itu Mas Budi. Ya, yang saya unggulkan itu biru sama hitam gitu. Lalu ada coklat. Kalau coklat sih banyak nggak begitu gitu loh. Cuman kalau biru sama hitam itu kan banyak yang jarang belum bisa. Dan otomatis kalau mereka nggak bisa itu nggak punya produknya gitu. Oke, gitu ya Bu Tumino yang ada di Kasihan Bantul. Terima kasih ya untuk atensinya Ibu Tumino. Ya, dari Bu. tetangganya Mbak Arni. Saya dipadoan Ibu. Oke, ya. Dari Ibu Tumino di Kasihan Bantul kita menuju ke Purworejo. Di sana ada Ibu Trihastuti ya. Nyimak. Bu Trihastuti kalau bertanya biasanya singkat-singkat seperti ini. Gitu. Apa benar ekoprint itu sama dengan batik cap? Maaf ya, saya kalau salah tafsir. Bisa dijelaskan? Siapa Mas Budi namanya? Ibu Trihastuti. Oh, Ibu Trihastuti. Selamat sore di Purworejo. Semoga sehat selalu. Untuk ekoprint itu non batik ya Bu Tri ya? Iya, Trihastuti. Iya, Bu Tri. Non batik untuk ekoprint itu soalnya di situ tidak ada unsur alam, unsur ini malamnya gitu. Jadinya kalau batik kan pakai malam itu Bu Tri. Ya, kalau batik cap maupun batik tulis kan pakai malam. Jadi kalau ekoprint itu tidak, ini betul-betul motifnya yang dimunculkan di kain ini betul dari daun itu, dari dari daun, dari tanin daunnya sendiri itu. Jadi makanya di sini bisa berbeda-beda. Kalau jadi merah, kalau tergantung juga sih mordanya kayak gitu. Tergantung teknik yang kita pakai. Jadi munculnya bisa kadang ini sama-sama daun lanang, di sini bisa warna hijau seperti ini, di sini bisa kayak gini, ada di lain lagi tuh bisa merah gitu. Jadi tergantung teknik yang kita pakai. Jadi intinya untuk ekoprint itu non batik gitu Bu Tri, karena tidak ada unsur malamnya. Seperti itu. Ya gitu ya Bu, mungkin pokoknya yang membedakan yang paling basic adalah bahwa batik itu pasti melibatkan malam. Betul Mas Budi ya. Kalau ekoprint siang. Kalau bikinnya malam-malam susah. Gitu. Iya gitu. Okay. Terima kasih Ibu Trihastuti yang ada di Purworejo. Dari Purworejo kita menuju ke Serumbung. Wih, keren kan? Jauh banget ya. Di sana ada Mas Nur ya. Mas Nur ini juga setia banget. Ya. Assalamualaikum Mas Budi, Mbak Arni dan Mbak Titi. Waalaikumsalam Mas Nur. Apa semua jenis tumbuhan bisa dibuat ekoprint atau sebagai pewarna untuk ekoprint? Pewarna atau motif itu beda ya. Kalau untuk pewarna sendiri itu bisa dari tadi daun mangga itu bisa punya tetangga kalau mau dipotong. Kalau dipotong diambil aja gitu. Lalu milik tetangga itu lebih hijau. Lalu, kalau dari daun jenitri juga bisa kalau kita punya pohonnya, lalu mungkin mau dipangkas itu bisa daripada dibuang sayang itu bisa dijadi pewarna. Lalu ada kulit jolawe, ada kayu secang, itu untuk pewarnanya ya. Nanti prosesnya harus direbus dulu gitu. Lalu untuk motifnya daun-daun itu tidak semua punya tanin. Jadi yang bisa menjadi motif itu yang punya tanin, maupun pekat banget maupun enggak itu bisa. Tapi untuk teknik-teknik tertentu yang tidak punya tanin pun bisa, tapi harus yang ekoprint yang warna. Soalnya dia nggak punya tanin. Misalkan bunganya putih nih, kalau yang berbunga warna putih itu nggak punya tanin dia. Jadi dia nggak akan ada warna
seperti ini misalkan hijau ataupun merah kayak gitu nggak ada. Dia jejaknya dia nggak berjejak gitu. Jadi kalau di warna kain merah misalkan dia akan berjejak bunga melati misalkan, jejaknya putih itu. Jadi bagus kan di kain misalkan warna merah gitu, jejaknya putih gitu, bunga melati kayak gitu. Jadi semuanya, jadi kalau untuk teknik-teknik sekarang ini karena sangat berinovatif itu bisa semua sih. Tergantung teknik yang kita pakai. Gitu Mas Nur. Ya, gitu ya Mas Nur ya. Jadi memang pewarnanya beda dengan motifnya. Ya. Pewarnanya ya tadi sudah disebutkan ada secang, ada itu ya. Daun-daunan juga bisa ya dipakai untuk warna. Kita ambil zat warnanya. Tapi untuk motif memang kita biasanya pakai daun-daunan atau juga apa? Ranting bunga. Itu di Mas Budi ada bunga Kamboja, ada bunga yang di pinggir kali itu Mas Biden namanya yang tinurin itu. Lengkap sini. Cuma satu yang nggak ada, bunga di mana? Oke. Apakah semua bahan kain itu bisa dipakai untuk membuat ekoprint, Mbak Arni? Oh tidak Mas, nggak bisa. Biasanya ke katun, rayon, terus itu tadi apa, viskos, sutra. Kalau yang sintet apa? Yang mengandung polistirin itu nggak bisa. Yang mengandung polistirin itu nggak bisa. Gitu. Oh gitu. Jadi polyester tuh nggak bisa. Ya, polister itu. Yang mengandung plastik itu nggak bisa. Iya, oke. Oke, jadi kayak bahan-bahan polyester berarti nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa nempel. Lunyu. Oh iya, betul ya, nggak bisa. Berarti jersey itu nggak bisa ya? Jersey nggak bisa. Ya, karena itu kan cuman polyester. Kalau ada polisternya berapa persen gitu mungkin masih bisa. Oh gitu. Kalau 100% polyester nggak bisa. Nggak bisa. Hilang nanti. Bagaimana kalau misalnya yang sudah jadi kayak misalnya ada lurik gitu, udah jadi lurik nih, kemudian dipadu dengan ekoprint, maksudnya dicetak lagi gitu, ada kemungkinan nggak sih? Bisa lurik, cuman sini pinggirnya lurik, nanti tengahnya mungkin putih gitu, bisa kita penuhin dengan daun-daun tuh bisa. Oh gitu, maksud saya kalau sudah jadi lurik gitu terus berarti lurik semua gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya, jadi warnanya kalah gitu ya? Kalah. Iya. Apa ya Mas? Kan itu sintetis kalau lurik itu. Oh iya, benangnya ya. Kecuali menggunakan benang alam. Ada lurik yang alam tuh ada. Ya, gitu. Ya. Oke. Ada medsosnya untuk untuk Joyly. Joyly Shop ada IG-nya itu Joyly Shop 042. Gitu ya. Ya, Joyly Shop 042. Ya. Itu IG. Kalau TikTok itu Joyly Shop. Ya, Joyly Shop. Iya. Udah. Oke, gitu. Kalau Topet ada Joyly Shop, si body Eko Joyly Shop. Pokoknya pakai Joyly Shop. Ya, pokoknya Joyly Shop, langsung ketik aja. Munculnya misalnya kita di IG gitu. Muncul nanti ya. Iya, muncul. Joyly Shop 042 kalau di IG pakai 042. Pakai 042. Kalau Kepiar ada nggak? Ada dong. Oke. Tolong sebutin dong. FB-nya Kepiar Fashion. Oke, kita nek tuang gue. Iyalah. IG-nya Kepiar 58 alias Kepiar Mapan. Kepiar 58. Kan mapan Mas. Oke. Mapan ke atas. Pakai TikTok juga? Pakai sama Kepiar Fashion. Fashion. Oke. Kepiar dan Joyly Shop ya Mas Nur. Pokoknya langsung ketik aja. Mas Nur. Terima kasih. Dari Serumbung kita menuju ke Pakem. Kayaknya kita hari ini agak berputar. Jalan-jalan ini. Dari Bantul, Purworejo ke Serumbung. Hujan-hujan nggak masalah nih Mas Budi ya. Sekarang di Pakem ya. Oh iya. Oke. Di Pakem ada Mbak Putri. Selamat sore Mbak Putri. Selamat sore Mbak Arni, Mbak Titi dan Mas Budi. Selamat sore Mbak Putri. Oke. Oh iya Mas Budi lebih muda dari sebelumnya. Tuh kan. Soalnya didampingi bidadari. Iya ini soalnya saya dikelilingi dua dewi ini ya. Yang satu Dewi Persik, yang satu Dewi Gita. Kalau yang sana tuh Persik itu ngeper asik, kalau sini Persik itu pergi perempuan siksak ya, karena dia nggak pernah ada di tempatnya, ditemuin susah. Oke. Mas, ini mau tanya dong ya. Oke, kalau bahan ekoprint buat baju lebaran itu bahannya full ekoprint atau bisa pakai bahan tambahan lain? Ya, Mbak Arni kayaknya tadi. Kalau aku jarang sekali menggunakan yang full ekoprint, Mbak, karena aku sukanya yang menantang. Wih. Ya, jadi kalau aku ngerasa padu badan itu lebih
pertama lebih ke mudah-mudahan, yang kedua tadi itu lebih menantang dan lebih wow gitu loh. Kalau yang saya pakai ini perpaduan ecoprint sama polos, cuman ini juga warna alam. Oh gitu. Ya, sama-sama warna alam. Jadi kita harus konsisten karena warna alam. Ya betul ya. Iya, ini warna alam juga. Oh gitu, tapi polos. Tapi polos. Jadi saya buat karena ini tadinya kayaknya misalkan kurang gitu, jadi bisa di tambahin polos cuman warna alam juga. Oke. Jadi padu padan ya Mbak Putri ya. Bisa selera kita. Ya tergantung selera aja gitu. Tapi tetap basicnya ecoprint. Estimasi harganya berapa dong misalnya satu gamis? Ini tadi 500.000. 500.000 Mbak Putri ya, gamis panjang atau bagus kok tadi ya, paduannya dengan lurik ya. Kalau Mbak Titi pakai semacam padu padan seperti ini, lurik atau mungkin ada padu padan yang lain? Kalau saya yang gamis itu full, itu bahannya dari Cavalli. Harganya Cavalli. Jadi agak yang sejenis keluarganya satin. Cuman kalau untuk baju kan mengkilat-mengkilat gitu Mas. Oh gitu ya. Dan jadi jatuh itu ya. Ya, kalau cewek-cewek kan suka yang mengkilat-mengkilat gitu. Jadi itu saya pakai Cavalli itu buat buat ecoprint. Saya bikin gamis itu. Iya, enggak semuanya cewek suka mengkilat. Nyatanya kalau saya yang kasih merah. duit koin yang mengkilat di sini 1000-an sama yang 100.000 yang kusem itu tetap aja yang 100.000. Gitu ya. Iya. Ya pada dasarnya memang perempuan lebih suka yang yang semacam itu ya, glowing lah gitu ya. Jadi dipakainya lebih lebih membuat mereka pede. Iya, gitu. betul. Ini untuk koleksi ini tadi ya, lebaran juga. Iya. Oke. Ada saya itu di Plasma itu ada punya saya Jolly Shop gitu. Di Plaza Malioboro. Yeah. Jadi Jolly Shop dan Kepiar ini Star Lovers dan juga Mbak Putri ya, mereka tuh memang sudah siap-siap untuk koleksi-koleksi busana lebaran ya. Karena memang tapi mereka memang punya itu tadi spesifikasi memang ecoprint gitu ya. Jadi benar-benar konsisten ya bahwa ternyata ecoprint itu tetap bisa kok bertahan gitu ya. Gitu. Kan sekarang banyak nih baju-baju murah ya, atau kalau kita buka di platform belanja gitu ya, online gitu ya. Iya. Beda gitu. bahannya Mas Budi. Ini satu pengalaman Mas, kemarin 2 bulan lalu ya, saya itu coba-coba bikin setelan hem sama celana pendek. Tak coba, turis mau nggak? Ternyata Belanda juga beli celana pendek sama itu, artinya kan bisa juga buat muda. Itu full. Kalau luar negeri banyak yang suka itu Mas. Kalau yang ramah lingkungan tuh, kalau mereka kan sangat care banget gitu. Jadi ini masuk banget kalau di mereka. Oke. Masih ada pertanyaan ini, tapi saya takutnya habis nih waktunya. Tapi nggak apa-apa, ini ada Mas Bayu Ardi dan juga Ibu Amayati nih. Mohon maaf ini pertanyaannya nggak bisa kita jawab. Tapi terima kasih sekali ya Ibu Amayati dan Mas Bayu Ardi sudah atensi di acara ini ya, karena waktunya udah mepet banget ya. Nah ini untuk closing statementnya ya dari Mbak Arni dulu tentang fashion tahun 2025. Untuk fashion di tahun 2025, walaupun kondisi ekonomi yang sulit, tapi kita tetap harus berkarya, bergaya, walaupun murah tapi tetap eksis, masih tetap gaul lah Mas. Kita itu ya. Pak tetap aja ya bahwa lanjut konsisten ya dengan ecoprintnya, dan insya Allah ini tetap isu lingkungan itu tidak akan pernah pudar. Apalagi semakin lama bumi semakin seperti ini ya. Gitu. Jadi memang lingkungan menjadi faktor yang utama untuk dijaga dan diperhatikan. Kalau Mbak Titi sendiri? Kalau saya untuk tahun 2025 ini di fashion tetap ecoprint, karena ecoprint itu lama-lama sekarang itu akan semakin booming gitu, karena dia berkaitan dengan lingkungan yang kita huni ini gitu loh. Jadi ayo mulai dengan memakai fashion ecoprint gitu. Gitu ya. Di 2025 ini kita mulai gitu. Kalau saya belum tetap di situ pakai seperti Mas Budi. Iya. Luar biasa. Kamu pakai biasa, yang unik. Gitu ya. Nggak ada yang sama soalnya Mas antara
kita yang satu dengan yang lain kalau sama-sama ekoprint cuman motifnya mesti beda. Pasti beda. Iya. Ya ekoprint ini benar-benar satu nggak mungkin sama plok gitu ya. Iya, karena bisa. itu pasti personal sekali. Iya. Bahkan satu baju gitu ya. Iya. Itu pasti beda dengan baju yang lain. Betul. Tidak bisa dibuat sama persis Iya. kan gitu ya. Soalnya Itulah uniknya. Kita ngukur daunnya susah kalau mau sama semua. Makanya itulah alam ya. Iya. Memang unik. Unik, Ya. sangat unik. Oke, terima kasih sekali untuk Mbak Arni dan juga Mbak Ya. Titi ya sudah Sama-sama, berkenan Mas hadir Budi, terima berbagi kasih ilmu di kembali. sini luar Ya. biasa ya. Ya demikian tadi Star Lovers ya bincang-bincang kami selama 1 jam ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dan moga-moga Anda juga terinspirasi dengan dialog kami pada sore ini ya. Mohon maaf ya untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, tapi insya Allah nanti kita akan jawab di di luar siaran. Nanti kita akan forward pertanyaannya ditujukan kepada para narasumber gitu ya. Untuk Anda yang beruntung nanti kita akan hubungi ya siapa saja yang berhak mendapatkan hadiah pada sore ini. Dan Star Lovers, kita akan kembali Selasa depan insya Allah ya dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya tentu saja ya di acara Fun with Business. Terima kasih untuk Mas Agus Saptono yang di Jakarta dengan lagu-lagu cantik yang senantiasa dikirimkan untuk acara Fun with Business ini. Luar biasa cantik-cantik lagunya. Saya Budi Utama pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum.